yang manusia. Hancurlah alam-alam gaib. Kenapa? Karena alam gaib sesungguhnya tidak ada, yang ada hanya alam nyata, yaitu kenyataan Allah sendiri. Lanjut Kang Mas. Ya, bila kita perbincangan tentang marifatullah ini, kena letakkan diri di wilayah ketuhanan. Bila kita letakkan diri kita di wilayah hamba ataupun makhluk, jadi tidak ya, seolah-olah ada dua. Iya. Padahal tidak pernah ada dua. Maknanya istilah-istilah bersekutu atau maknanya antara hamba dan Tuhan itu hanya istilah-istilah saja. Iya, istilah-istilah untuk pada ilmu. Hanya simbolik saja. Contohnya langit. Contohnya langit. Di mana langit? Sedangkan bumi ini bulat. Orang di atas menunjuk langit di atas. Orang di bawah kita pun menunjukkan langit itu di bawah. Iya. Maka langit itu kemudian maksudnya tempat yang tinggi. Itu maksudnya, bukannya di situ, di sini, di sana. Hanya untuk ilmu. Logikanya Kang Mas, kalau Nabi Muhammad, logikanya bila Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya secara badan seperti yang kita pahami selama ini, mungkin enggak? Iya, enggak mungkin. Tapi bila Isra-nya secara seperti ini masuk akal, kita pun bisa mengikuti. Ya. Benar. Karena Nabi Muhammad didatangkan atau Rasul-Rasul didatangkan untuk diikuti, untuk diikuti jalannya, bukan hanya didengar-dengar dongeng-dongeng saja. Percuma kalau mendengarkan dongeng-dongeng saja, ya enggak Mas? Iya, dalil dan hadis itu hanya pintu. Jadi kita jumpa dalil, kita mesti pergi terus, bukan tersangkut di situ. Kebanyakan orang tersangkut di situ untuk memuaskan nafsu mereka, untuk menghukumi sesuatu. Itu yang jadi masalah. Patutnya kita dalami lagi. Dan begini Kang Mas, ketika Nabi Muhammad mau Isra Mi'raj, kan Nabi Muhammad didatangi para malaikat, dibelah dadanya, dioperasi, dibersihkan hatinya. Maknanya bila manusia ingin belajar ilmu ketuhanan, ya belahlah dadamu, usirlah hawa nafsumu, bersihkan diri manusiamu, baru bisa Isra Mi'raj. Itu maknanya. Nafsu. Iya. Jadi selama ini yang kita imani hanya simbol-simbolnya saja. Maka imannya, ibadahnya ya serba simbol saja. Tidak sampai kepada yang dituju, ya kan Kak Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Kang Mas? Makassar, Kang. Ya, dari mana? Mic-nya mungkin terlalu dekat sehingga tidak jelas. Dari mana Kang Mas? Makassar, Kang. Oh, Makassar. Alhamdulillah. Kalimantan ya. Salam kenal Kang Mas. Sulawesi, Kang. Sulawesi. Oh, Masya Allah. Ya. Sulawesi. Setengah tahun yang lalu saya ke Makassar. Ke pelabuhan apa itu yang terkenal itu? Pelabuhan apa itu Kang Mas? Yang di ujung pandang itu? Ya, lanjut Kang Mas. Apa yang mau disampaikan? Kami bisa menyimak. Silakan Kang Mas. Cuma mau nyimak-nyimak juga ini Kang. Kira-kira apa yang disampaikan tadi bisa dipahami Kang Mas? Insyaallah moga Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan Alhamdulillah. Kenapa? Karena sesungguhnya sanad kita itu bukan bersanad kepada manusia. Sanad-sanad kita itu bukan dari bin ini, bin itu, bin ini, bin. Sanad kita sesungguhnya ya dari Allah. Bila tak ada Allah, ya tidak ada diri kita. Itulah dalil yang terpenting yang ada di dalam dada kita, yang tak bisa kita pungkiri. Itulah Al-Quran Qadim itu. Oh iya, lolos pertanyaan. Kang Kawung bertanya apa kira-kira?
Sholat itu kan diri, selagi ada diri, selagi itulah kita, senantiasa sholat karena diri kita, itulah wujudnya diri. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di sini mau maghrib ini. Di tempat Anda apa sudah maghrib ini? Supodim. Ini sudah lewat kan? Sudah lewat. Sudah lewat. Oh iya, Sulawesi sudah lewat. Di Medan ini kurang 15 menitan sholat maghrib. Berarti sampai sudah sholat maghrib ya Kang Mas? Serupa di Malaysia. Serupa di Malaysia sama dengan Medan ya Kang Mas? Sama. Karena Medan dengan Malaysia dekat kayaknya Kang Mas ya? Iya, sebelah saja. Jiran, berjiran. Iya, berjiran tetangga. Beda matahari, Kang. Iya. Melampung pas maghrib. Jadi memang tujuan Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu tidak diceritakan, ketemunya ujung-ujungnya bawa sholat. Maknanya ketemu Allah itulah sholat itu. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat demi mengingat aku. Bukan sholat tujuannya, ingat itulah yang dimaksud tujuannya. Jadi sholat 5 waktu itu hanya kendaraan saja. Kendaraannya jangan dibawa bila ingin menghadap Allah. Maknanya sholatnya, hidupnya, badannya jangan diaku-akui sebagai milik manusianya bila mau menghadap Allah. Ya enggak Kang Mas? Salam kenal juga. Nggak pernah jumpa, macam mana mau mengingat? Nah, maknanya begini, berzikir, mengingat itu wajib masuk surga dulu. Kalau tidak masuk surga, ya tidak bisa. Benar. Harus masuk surga dulu. Kenapa? Karena di surga lah nikmat yang tertinggi untuk menyaksikan Allah. Bila sudah masuk surga, bisa menyaksikan Allah, baru sholat, baru bisa ibadah, baru bisa mengabdi kepada Allah, ya kan Kang Mas? Kalau selama ini kan terbalik. Sholatnya demi surga, padahal untuk sholat wajib masuk surga dulu. Kamu yang mencipta surga kamu sendiri, kamu yang mencipta neraka kamu sendiri. Ini ada pertanyaan Kang Mas. Kang Mas, syahadat yang benar itu bagaimana Kang Mas? Syahadat yang sebenarnya adalah jangan merasa bersyahadat. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tak bisa bersyahadat. Sebenarnya bagaimana? Yang bersyahadat ya hanya penciptanya. Katanya Allah di dalam Al-Quran, Muhammad katakanlah cukup aku yang menyaksikan diriku dan yang menyaksikan kamu semua. Cukup Allah yang bisa menyaksikan Allah, cukup Allah yang bisa menyaksikan makhluknya. Ya enggak Kang Mas? Jadi manusia bila masih merasa bersyahadat, ya sebetulnya belum syahadat. Tapi bila manusianya sudah bersyahadat, maka ia tak mampu bersyahadat lagi. Kenapa? Karena Allah yang menjadi syahadatnya. Allah yang menjadi pendengarannya, Allah yang menjadi penglihatannya, Allah yang menjadi hidupnya, Allah yang menjadi kasih sayangnya dan sebagainya. Akhirnya manusianya enjoy saja. Kenapa? Semuanya diwakili oleh Allah. Kenapa? Karena manusia hanyalah khalifatullah. Lanjut. Itulah pengertian sentiasa dalam sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Indah Kang Mas ya, kalau membahas babakan ketuhanan ini berjam-jam tidak terasa Kang Mas. Saking apanya, saking indahnya, saking cintanya hambanya kepada Tuhannya. Coba orang-orang yang tidak cinta kepada Tuhannya, ya tidak kerasan. Sebabnya Allah menceritakan diri dia sendiri. Kita kalau mencerita perihal kita sendiri kan sampai 2 hari 3 malam pun tak habis. Alhamdulillah. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, silakan diikuti kembali live-nya di YouTube Uripi Allah. Insya Allah besok diunggah.
Alhamdulillahirabbil alamin, Kang Mas. Di sini siap untuk sholat maghrib dan saya akan melaksanakan sholat maghrib kita semua. Semoga dengan kajian ini saya terutama dan kita semua akan selalu dibimbing oleh Allah, dimudahkan memahaminya untuk mengaplikasikannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Sami-sami Kang Mas.